warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Langsung saja, di video ini kita akan membahas tentang desain studi epidemiologi. Jenis-jenis desain studi epidemiologi yakni studi epidemiologi deskriptif dan studi epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif adalah untuk mengetahui distribusi suatu masalah kesehatan yang berupa frekuensi dan pola penyakit atau masalah kesehatan. Maka penelitian epidemiologi deskriptif ini digunakan untuk melihat suatu besar masalah atau prevalensi penyakit. Sedangkan epidemiologi analitik bertujuan untuk mencari tahu determinan atau penyebab yang mempengaruhi kejadian penyakit dan peristiwa kesehatan lainnya. Maka dalam penelitian epidemiologi dengan desain analitik ini digunakan untuk menjadi alat mencari tahu siklus terjadinya suatu penyakit pada seseorang atau sekelompok orang. Ini adalah gambar ilustrasi contoh siklus terjadinya penyakit cacingan pada manusia, di mana induk cacing di dalam perut kemudian bertelur, kemudian telur itu akan keluar bersama dengan feses. Nah, setelah itu telur berkembang menjadi embrio. Setelah telur keluar kemudian di dalam tanah akan berkembang menjadi embrio. Ini merupakan proses tumbuh kembangnya telur cacing. Dan seseorang akan tertular dengan telur dari cacing ini ketika dia hendak makan namun sebelumnya tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian telur menetas menjadi larva. Larva memasuki sirkulasi dan bermigrasi ke paru-paru. Larva masuk ke dalam faring dan kembali masuk lagi ke dalam saluran pencernaan dan berkembang biak sehingga menyebabkan seseorang kecacingan atau seseorang cacingan. Nah, ini merupakan contoh di mana epidemiologi analitik ini melihat atau meneliti tentang sebab akibat dari suatu penyakit. Desain studi epidemiologi deskriptif dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, laporan kasus atau case report, kemudian yang kedua serial kasus atau case series, kemudian yang ketiga korelasi, correlation study, dan yang terakhir yang keempat potong lintang atau cross sectional. Desain studi epidemiologi analitik dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, desain studi cohort atau cohort study. Yang kedua, desain studi kasus kontrol atau case control study. Kemudian yang ketiga, desain studi intervensi atau intervention study. Untuk mengetahui penjelasan yang lebih spesifik atau terperinci terkait pengelompokan studi deskriptif dan analitik ini, maka tonton video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.